Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Tri Marseno dari kelas Sistem Informasi TK 3 BASP dari Perguruan Tinggi Insan Pembangunan Levisi. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul pemrograman Visual Basic Net. Jadi buku ini dibuat atau disusun oleh Bapak Ferry Updi, MPom ya. Langsung saja ke pokok bahasan. Jadi pokok bahasan yang akan kita bahas di sini ada pengenalan Visual Basic Net, terus ada konsep pemrograman berbasis visual, lalu ada tampilan Visual Basic Net. Tujuan belajarnya yaitu setelah mempelajari bab ini diharapkan mampu yang pertama itu memahami platform dari Visual Basic Net, yang kedua memahami pemrograman Visual Basic, yang ketiga memahami tampilan Visual Basic Net. Ya, jadi pengenalan Visual Basic Net. Yang pertama ada Visual Basic adalah salah satu bahasa pemrograman. Yang kedua, bahasa pemrograman adalah perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Yang ketiga, dikembangkan oleh Microsoft pada tahun 1991. Jadi ini merupakan pengembangan dari pendahulunya, yaitu bahasa pemrograman basic atau Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code. Bahasa basic diciptakan oleh Profesor John Kemeny dan Thomas Kurtz dari kampus Dartmouth pada pertengahan tahun 1960-an. Jadi apa itu visual? Visual adalah cara yang digunakan untuk membuat graphic user interface atau GUI. Jadi tidak perlu menuliskan instruksi pemrograman dalam kode-kode baris, cukup melakukan drag and drop objek-objek yang akan digunakan. Jadi kita langsung ke konsep pemrograman basic berbasis visual aja. Program berbasis visual memakai konsep event driven. Yang pertama, kode program tidak mengikuti alur yang ditetapkan awal. Yang kedua, eksekusi program dapat berlainan sesuai dengan event yang diberikan. Urutan event menentukan urutan kode yang dieksekusi, jadi alur jalannya program bisa berbeda untuk setiap eksekusi program. Ada IDE, Integrated Development Environment. Penulisan program banyak dilakukan dengan berbagai editor, misal Notepad. Dengan menggunakan IDE, program dapat membuat user interface, melakukan coding melalui testing dan debugging, serta mengkompilasi program menjadi executable. Visual Basic. Visual Basic merupakan bahasa pemrograman yang sangat mudah dipelajari dengan teknik pemrograman visual yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi lebih baik dalam menghasilkan suatu program aplikasi. Sejarah perkembangan Visual Basic. Jadi hingga saat ini Visual Basic sudah hadir dalam 10 versi, yang antara lain pada tahun 1991 yaitu Microsoft Visual Basic versi 1.0. Yang kedua pada tahun 1992 Microsoft Visual Basic versi 2.0. Yang ketiga pada tahun 1993 yaitu Microsoft Visual Basic versi 3.0. Yang keempat pada tahun 1996 Microsoft Visual Basic versi 4.0. Yang kelima pada tahun 1997 Microsoft Office Visual Basic versi 5.0. Dan yang keenam pada tahun 1998 Microsoft Visual Basic versi 6.0. Yang ketujuh pada tahun 2003 Microsoft Visual Basic versi 7.0. Yang kedelapan pada tahun 2005 Microsoft Visual Basic versi 8.0. Yang kesembilan pada tahun 2008 Microsoft Visual Basic versi 9.0. Yang kesepuluh pada tahun 2010 Microsoft Visual Basic versi 10.0. Jadi Visual Basic Net itu apa sih? Visual Basic Net adalah salah satu bahasa pemrograman net framework
Cikal bakal dari VBNet adalah bahasa basic atau Beginner All Purpose Symbolic Instruction Code yang diciptakan tahun 1964 oleh Profesor John Kemeny dan Thomas Kurtz. Platform dan layer. Platform Net Framework Microsoft Net yang awalnya disebut Next Generation Windows Service atau NGWS adalah suatu platform untuk membangun dan menjalankan generasi penerus aplikasi-aplikasi. Microsoft Net merupakan framework atau kerangka pengembangan yang menyediakan antarmuka pemrograman baru untuk layanan Windows dan API atau Application Programming Interface. Jadi yang kedua ada layer. Microsoft Net merupakan strategi Microsoft untuk menghubungkan sistem, informasi, dan alat atau device, sehingga orang dapat berkomunikasi serta berkolaborasi dengan lebih efektif. Teknologi Net terintegrasi penuh melalui produk-produk Microsoft dan menyediakan kemampuan untuk mengembangkan solusi yang menggunakan web service. Yang ketiga ada platform Microsoft Net. Terdiri dari 5 komponen utama yang tersusun dalam 3 lapisan layer. Lapisan paling bawah adalah sistem operasi, lapisan kedua terdiri dari 3 komponen, dan lapisan teratas adalah Visual Studio Net. Ini adalah tampilannya ya, bagannya. Oke, lanjut ke keuntungan mempelajari Net. Yang pertama yaitu multi-language. Arsitektur Net bersifat terbuka sehingga memungkinkan berbagai bahasa pemrograman mengakses CLR dengan mulus. Banyak kalangan menyebut Net sebagai open source versi Microsoft. Saat ini Net dapat diprogram menggunakan Visual Basic Net, C++ Net, Visual C, JavaScript, dan J. Ini adalah tampilan framework, language, dan toolnya. Oke, keuntungan yang kedua yaitu no DLL HEL. DLL merupakan blok atau modul objek dari sebuah aplikasi. Perannya sangat penting sekaligus memusingkan sering terjadi dalam dunia Windows. Kompatibilitas dan registrasi DLL di masing-masing workstation menjadi isu besar dalam deployment aplikasi. Yang ketiga ada strong typing and type safety. Net menyediakan strong typing, di mana setiap variabel wajib didefinisikan scope dan tipe datanya. Demikian pula dengan fasilitas type safety yang sangat bermanfaat untuk membantu dalam coding pemrograman, terutama fasilitas IntelliSense yang membimbing pemrogram dalam menentukan properti, metode, maupun function yang akan dipakai. Yang keempat ada cross-platform possibility. Net menyimpan dan mengirim data dalam bentuk XML yang merupakan format data universal di internet. Lanjut ke keuntungan yang kelima. Ada kode ONS more application. Interface pemrograman bersifat konsisten dengan objek model yang sama pada setiap bahasa yang digunakan. Suatu objek baik berbentuk class, library, maupun web service dapat diakses dengan mudah oleh berbagai aplikasi Windows maupun web. Jadi, apabila berhasil instalasinya, maka akan muncul tampilan Visual Studio 2010 seperti di bawah ini. Jadi ini adalah tampilannya ya. Setelah itu tampilan layar kerjanya yaitu seperti ini. Bisa dilihat. Ya, bisa dilihat ya. Oke. Lanjut ke praktikum. Yang pertama yaitu membuat proyek baru di Visual Basic 2010. Proyek merupakan kerangka dasar aplikasi yang menentukan jenis aplikasi yang akan dibuat.
Langkah-langkah pembuatan project adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jalankan Visual Basic 2010. Yang kedua, pada bagian Start Page, pilih New Project. Yang ketiga, pada bagian New Project, pilih bahasa Visual Basic, Project Types, Windows, dan template-nya itu Windows from Application. Lalu klik OK. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, lalu di jenis projectnya Windows kita isi dengan macam template-nya itu. Yang pertama Windows Form Application, yang kedua Class Library, yang ketiga Windows Service, dan lain-lain. Untuk web ada ASP.NET Application, ASP.NET Server Control, WCF, WCF, Service Application, dan lain-lain. Terus ada Smart Device Project. Database-nya yaitu SQL Server Project. Yang kedua mengenal IDE Visual Basic. Dalam upaya memudahkan pengguna IDE, maka diperlukan pemahaman yang baik mengenai IDE Visual Basic 2012. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Untuk yang pertama, ini adalah menu bar dari IDE Visual Basic-nya. Yang kedua, bagian sini itu ada toolbox atau daftar kontrol yang ditambah ke dalam program sebagai interface. Yang ketiga adalah form design, digunakan untuk mengedit tampilan form serta mengatur posisi kontrol pada pada form. Yang keempat, ada Solution Explorer, digunakan untuk mengolah file dan project. Yang kelima, Properties, digunakan untuk mengedit dari form dan kontrol yang sedang diedit. Praktikum 1, poinnya ada 30. Buatlah sebuah project baru dengan nama prj_vbnet_name. Tambahkan kontrol-kontrol berikut ini ke dalam form design. Ya, kurang lebihnya seperti ini ya untuk praktikumnya. Bisa dicoba sendiri. Dan untuk desain tampilannya seperti ini. Oke. Nah, setelah di run mungkin hasilnya akan seperti ini. Akan muncul hasil pengisiannya. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada terbata-bataan dalam pengucapan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.